Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi ketemu dengan saya, William Duha, Guru SMA Negeri 1 Toma, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini kita akan membahas aksi nyata berbagi budaya positif. Untuk menyimak aksi nyata berbagi budaya positif, mari kita simak video berikut ini. Yahoo. Yahoo. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Toma, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Toma, yang kami hormati rekan CGP, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Toma. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih boleh berkumpul di tempat kita ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini adalah sosialisasi atau pengimbasan budaya positif yang telah kami terima dari BBGP selaku CGP yang akan kita imbaskan nanti, yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Adapun urutan acara yang akan kita laksanakan siang ini, yang pertama kata pengantar yang saya bawakan sendiri, kemudian yang kedua doa pembuka yang dibawakan oleh Bapak Fitri Sarumaha, kemudian sepatah kata nanti dari guru penggerak, kemudian yang keempat arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Toma, yang kelima pemaparan materi budaya positif yang akan dibawakan oleh CGP. Kita sudah selesai acara yang pertama, kita sekarang masuk ke acara yang kedua, doa pembuka yang dibawakan oleh Bapak Fitri Sarumaha. Kepada Bapak kami silakan. Baik, sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita dan bersama doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas anugerah Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Dari pagi hingga pada siang ini Tuhan, kita semua bukan kekuatan kami, melainkan belas kasih semata buat kami. Ya Bapak, bila kami Bapak Ibu Guru yang telah berkumpul di tempat ini, segala sesuatu Tuhan yang nantinya akan dilaksanakan disampaikan kepada kami, lebih kepada Bapak Ibu yang sebagai calon guru penggerak, kiranya Tuhan yang akan selalu menuntut setiap apapun yang mereka akan lakukan ke depan, dan setiap kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa juga kami nantinya akan lakukan di sekolah kami di SMA Negeri 1 Toma ini. Segala sesuatu Tuhan dari awal pertengahan dan nantinya kami akhiri acara ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan hanya di dalam nama Yesus yang akan selalu ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Bila doa kami yang jauh sempurna Tuhan, sempurnakan dia di dalam nama Tuhan sebagai sang juru selamat kami. Amin. Sekarang kita masuk ke acara yang ketiga, sepatah kata dari rekan CGP. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Yahoo. Sekali lagi untuk semangat, Yahoo. Terima kasih waktu yang diberikan pada kesempatan yang berbahagia ini yang tidak melupakan dan bersyukur kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita terus. Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktu luang untuk bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa-apa yang telah kami peroleh selama dalam pendidikan guru penggerak atau disingkat PGP. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan pembebasan atau berbagi atau share, di mana selama ini kami sudah mengikuti rangkaian pendidikan guru penggerak. Maka pada program itu kami diminta untuk berbagi kepada Bapak Ibu, kepada sekolah. Kenapa? Karena perubahan itu tidak mungkin kita mulai dari lingkungan lain, tetapi kita akan mulai dari lingkungan kita sendiri. Kita akan mulai dari diri kita sendiri. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak karena kesempatan yang seperti ini jarang-jarang sekali kita ikuti. Mudah-mudahan dalam penyelesaian nanti bisa menumbuhkan semangat baru dari kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan supaya kita lebih semangat, mari kita budayakan salam guru penggerak. Yang pertama, nanti kalau saya bilang salam bahagia, maka dijawab salam bahagia. Kalau saya bilang salam guru penggerak, maka dijawab tergerak, bergerak, dan bergerak. Salam bahagia. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Bergerak,
kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita, dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah berkenan memberikan waktu dan meluangkan kesempatan di siang hari ini untuk bisa berkumpul, dan terlebih kepada dua orang Bapak Ibu guru kita, yaitu Bapak Kulian Duha dan Ibu Marisa Siahaan, yang pada tahun sebelumnya terpilih sebagai calon guru penggerak, dan sampai saat ini kegiatan calon guru penggerak masih sedang berlangsung. Mudah-mudahan pada akhir kegiatan nantinya, terutama pada ujian akhir, semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dan hasilnya nantinya akan bisa memuaskan. Jadi mungkin sepatah kata dari saya sebagai kepala sekolah, sekaligus mungkin ini menghimbau dan mengingatkan kepada kita seluruh Bapak Ibu guru bahwa ini tidak terlepas muaranya ke arah sekolah penggerak, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah menjadi guru penggerak, tentu ini sangat akan mendukung kemajuan dari program sekolah penggerak. Karena bagaimana sekolah bisa bergerak kalau gurunya tidak bergerak? Sama seperti yel-yel tadi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bagaimana kita bisa menggerakkan kalau tidak bergerak? Lalu bagaimana bisa bergerak kalau tidak tergerak? Jadi itu dimulai, kalau di biologi dia dimulai dari sel-sel. Sel-sel itulah kita yang menggerakkan. Kita mulai dari diri kita untuk berbenah, melengkapi data, melihat perkembangan dari kurikulum yang ada, dan tentunya ini kelihatan dari, kalau tidak salah di SIM PKB ya. Di SIM PKB ada banyak pelatihan-pelatihan Bapak Ibu. Mari kita coba pelajari satu persatu, kita luangkan waktu kita. Nah, jadi kita mulailah dari diri kita untuk bisa membenahi, melengkapi, dan mengikuti perkembangan-perkembangan dari kurikulum yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Kami minta kepada Bapak Ibu yang sedang mengikuti program calon guru penggerak, apa yang telah didapatkan dari selama pelatihan Bapak Ibu, kami seluruh Bapak Ibu guru membuka hati, tangan kami ada di bawah, berbagilah dengan kami program-program positif apa yang semestinya dan sebaiknya kita terapkan dan kita sepakati demi kemajuan peserta didik kita, dan tentunya itu marwah dari seluruh Bapak Ibu guru dan nama baik sekolah kita di SMA Negeri 1 Tomang. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kegiatan dari awal sampai nanti berakhirnya kita seluruh Bapak Ibu guru tetap bertahan dan bisa mengikuti dengan baik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaklumi. Atas perhatian dan kerjasama kita semua, saya ucapkan terima kasih. Yahobu, 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 Yahobu. Terima kasih arahan dan bimbingan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tomang. Yang berikut pemaparan materi mengenai budaya positif. Dalam hal ini nanti Bapak Ibu, kami sudah sepakati, kami di 2 kelas, yang nantinya kelas Bapak Kaduha di 11 IPA 2 dan kelas saya di 11 IPS 2. Dan hari ini juga Bapak Ibu, sejak kali kita ada pertemuan, sejak kali kita ada masuk ke dalam kelas kepada anak-anak, maka kita mulai dengan kesepakatan. Jadi sebelum kita ke materinya, kita buat dulu kesepakatan. Di sini ada beberapa kesepakatan yang sudah saya masukkan. Nanti kita sepakati apakah kita sepakat dengan ini atau tidak.
mana yang harus perlu ditambahkan dan dikurangi. Nah, yang pertama, mengawali dan mengakhiri kegiatan berbagi dengan doa. Apa kita sepakat dengan itu, Bapak Ibu? Sepakat. Oke, kemudian membudayakan senyum salam sapa selama kegiatan berbagi. Kita sepakat, Bapak Ibu? Sepakat. Kemudian bila ada yang ingin disampaikan, silakan angkat tangan tutup meja selama kegiatan berbagi. Apakah kita mau izin ke kamar mandi, mau ambil minum, tidak masalah, silakan raise hand atau tutup meja saja boleh. Kita sepakati Bapak Ibu ya. Sepakat. Kemudian gawai disediakan selama kegiatan berbagi berlangsung. Kita sepakati. Sepakat. Ada yang ingin tambahkan Bapak Ibu? Silent bukan harus nonaktif kan Pak? Bukan. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak, Ya. berdoa tidak harus bernyanyi. Boleh kita buat, tapi karena ruang waktu kita cukup singkat, maka kita manfaatkan sebisa. Terima kasih Bapak Ibu, maka kita coba lanjut ke berikutnya. Ya, berbagi aksi nyata budaya positif bahwa selama PGP pendidikan guru penggerak ini kami sudah mempelajari banyak hal. Yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga adalah visi guru penggerak, kemudian yang keempat adalah budaya positif. Nah, tapi keempat-empatnya ini tidak saling lepas, tapi saling mendukung satu sama lain. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nah, jadi beliau itu mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian guru itu dalam menuntun anak itu diibaratkan sebagai petani. Petani itu apa sih kerjanya? Yang pertama, dia akan mengelola lahan, memupuk tanaman, mengalirkan air, kemudian mengendalikan hama tanamannya. Tapi tidak mungkin merubah kodrat padi akan jadi jagung. Jadi sama, kita tidak mungkin merubah kodrat anak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang bisa kita lakukan, mari kita dukung potensi yang dia miliki supaya dia bisa berkembang menjadi orang yang dia inginkan. Makanya di sini saya katakan bahwa guru itu memiliki keleluasaan. Yang bisa kita lakukan di dalam kelas itu adalah mengelola situasi pembelajarannya, memupuk, meneguhkan potensi yang dimiliki anak. Lalu bagaimana kita mendesain setiap aliran informasi yang dimiliki oleh anak A, B, C itu bisa ditukar satu dengan yang lain sehingga terjadi saling berbau informasi. Nah, kemudian mengendalikan perilaku anak yang bertentangan. Jadi supaya anak itu bisa tumbuh dia menjadi anak yang dia inginkan sesuai dengan keinginannya tadi, maka hal-hal yang mencemari perilakunya itu kita coba pangkas. Nah, kemudian Bapak Ibu, guru dalam lakonnya, kita dalam lakonnya sehari-hari harus menghamba pada anak. Memang sekilas kata menghamba itu kan mungkin menurut kita kurang baik. Di agama apa artinya menghamba? Boleh berbagi ya? Sama dengan membantu. Iya, jadi kita dalam pelayannya siswa itu raja. Nah, apa tujuan kita? Ini supaya mereka menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Nah, itu yang sekarang itu digelarkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentu dalam kegiatan kita untuk menuntun anak, kita punya nilai dan peran. Jadi kita harus punya setidaknya ini Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan dalam pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, berorientasi kepada si anak, atau menghamba kepada si anak. Lalu guru harus mandiri. Saya sebagai guru tidak harus menunggu kapan Pak Kepala Sekolah harus mengutus saya untuk mengikuti pelatihan. Lebih bagaimana seorang guru itu mengembangkan dirinya. Jadi mari kita ikuti
Misalnya kalau ada diklat, pelatihan termasuk guru penggerak ini. Lalu reflektif. Nah, terkadang kita berpikir Bapak Ibu bahwa karena saya guru, maka semua yang saya lakukan itu adalah benar. Semua yang saya lakukan itu sudah diserap oleh siswa. Tapi sebenarnya tidak. Kita itu sebagai seorang guru, ada saja hal yang kurang. Jadi mari kita coba lakukan refleksi. Setiap kali kita mengajar, setelah selesai maka kita menunggu apa yang saya lakukan tadi mulai dari awal sampai pada akhir. Apakah anak-anak saya sudah bisa menerima materi ini dengan baik? Sudah bisa mengemukakan pendapatnya? Sudah bisa merespon anggapan orang lain atau tidak? Jadi itu kita tanya pada diri kita. Kadang-kadang mata kita akan kuat untuk memproses, maka kita butuh teman kolaborator. Makanya dulu Pak Evita saya minta untuk masuk ke dalam kelas saya di kelas 12 IPA 1. Saya ngajar Pak Tuhan silakan duduk ke belakang. Nanti apa yang Bapak amati, apa yang terjadi di dalam kelas, selain yang saya amati, mari kita diskusikan. Sehingga bisa kita temukan cara yang lebih baik supaya setiap kegiatan yang kita lakukan itu orientasinya kepada kebutuhan peserta didik. Selain untuk diri kita sendiri kita refleksi, maka anak-anak juga harus kita refleksi. Kita ajak mereka untuk merefleksi diri sendiri. Saya menggunakan classroom. Di classroom itu saya gunakan 1 poin kegiatan itu refleksi. Di situ ada 3 pertanyaan yang saya munculkan. Pertama, setiap kali selesai pembelajaran, saya minta anak-anak itu mengemukakan apa yang dia sudah ketahui. Yang kedua, saya minta juga mengemukakan apa yang belum dia ketahui. Yang ketiga, saya minta dia mencari cara atau mengemukakan cara bagaimana dia supaya bisa mengetahui hal-hal yang belum dia ketahui. Kemudian kolaboratif, jadi kerjasama. Nggak ada kegiatan yang bisa kita jalankan di sekolah ini tanpa harus kita bekerja sama dengan orang lain. Kadang-kadang memang saya pribadi mengeluh, anak-anak ini terus kita kasih tugas, tapi sebagian bisa memberi hati, sebagian kecil tidak memberi hati. Nah, untuk itu, maka untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami anak ini, maka kita bisa kolaborasi dengan orang tuanya, kita bisa kolaborasi dengan kita bisa kolaborasi dengan wali kelas, kita bisa kolaborasi dengan PKS siswa, BK misalnya. Nah, kemudian inovasi. Contoh, sekarang kita punya YouTube. Nah, saya mau gunakan ini sebagai inovasi saya di dalam pembelajaran. Maka saya akan buat media pembelajaran video online, lalu saya masukkan ke dalam YouTube. Saya akan share ke WA anak-anak, supaya anak-anak punya referensi untuk belajar. Nah, kemudian kalau nilainya sudah kita punya, maka ini harapannya kita bisa laksanakan. Kita akan menjadi guru yang akan memimpin pembelajaran. Kadang-kadang kita menggunakan diskusi Bapak Ibu, tapi kita duduk di depan meja, anak-anak diskusi di belakang. Apakah itu sudah menunjukkan kepemimpinan pembelajaran? Saya rasa belum. Jadi kalau kita misalnya buat kelompok diskusi, kita tidak akan pernah duduk di depan ini, tapi kerja kita adalah keliling, mengecek setiap kelompok itu, apa yang dia sudah paham, apa yang belum. Oke, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi. Yang berikutnya, mewujudkan kepemimpinan murid, lalu menggerakkan komunitas baptis. Lalu visi guru penggerak. Nah, selama ini kita kan sudah sering mendengar kata visi. Jadi kalau boleh Bapak Ibu, saya minta siapa yang bisa memberi pemahaman kepada kita. Tapi kalau visi itu kan keinginan yang bisa dijangkau dalam waktu yang agak lama. Visi adalah tujuan seseorang yang sudah direncanakannya begitu apik, lalu dilaksanakannya satu persatu. Ya, tapi yang selama ini kita lihat bisa bayangkan visi sekolah. Sekarang Bapak Ibu, jangan hanya visi sekolah,
kita semua punya visi terhadap kelas kita, terhadap nama diri kita. Kelak, siswa saya itu saya harapkan menjadi apa? Misalnya, dia harus jadi petinggi, pejabat. Jadi itu impian kita, walaupun nanti dalam proses mencapainya itu kan kadang-kadang tidak sama persis dengan apa yang kita harapkan. Mulai dari ini Bapak Ibu, kita sudah bisa membuat itu. Kita harus punya visi. Nah, jadi contoh saya misalnya membuat satu visi, Bapak Ibu, mewujudkan generasi pemimpin bangsa yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, jadi untuk mencapai itu maka saya harus menanamkan profil pelajar Pancasilanya. Setiap saya masuk ke dalam kelas, tidak mungkin saya mulai pembelajaran kalau tidak saya salami dulu anak-anak, tidak saya mulai dengan doa. Nah, kemudian visi itu dijabarkan dalam prakarsa perubahan. Contoh visi tadi yang di sana. Nah, kemudian saya akan turunkan dia melalui prakarsa perubahan. Misalnya prakarsa perubahannya adalah membuat video pembelajaran. Kenapa saya pilih? Karena melalui video pembelajaran itu mereka bisa bernalar kritis. Maka harapan saya tercapai visi yang saya rumuskan. Lalu bagaimana visi ini bisa kita ungkapkan? Maka salah satunya kita deteksi kekuatan kita. Potensi yang sudah baik dalam lingkungan sekolah, dalam diri kita, dalam komunitas kita. Kita gunakan. Bagaimana mengungkap ini? Maka kita butuh pendekatan kolaboratif yang kita sebut dengan inquiry apresiatif atau IA. Nah, jadi inquiry apresiatif ini pendekatan kolaboratif melalui perubahan berbasis kekuatan. Prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dilaksanakan atau dijalankan dalam suasana positif dan apresiasi. Nah, jadi nanti langkahnya ini kami bagi saja namanya BAKJA, akronimnya. Jadi BAKJA itu dimulai dari membuat satu pertanyaan, kemudian mengambil pembelajaran atau pelajaran, ketiga menggali mimpi, kemudian keempat menjabarkan rencana, kemudian kelima dieksekusi atau diatur eksekusinya. Inilah implementasi dari visi yang saya buat tadi. Nah, sekarang ini saya gunakan dalam kelas ini. Jadi dalam kelas saya itu ada yang namanya mandiri. Jadi anak itu belajar sendiri di rumah. Tadi sudah saya lampirkan bahan pendukung. Kemudian ajak berbagi. Silahkan mereka berdiskusi di dunia maya sebelum saya masuk ke dalam kelas. Kemudian yang ketiga presentasi. Itulah ketika masuk saya sesuai dengan jadwal. Keempat, dia akan merangkum sama materinya. Dan yang kelima, dia akan berefleksi. Dan ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Ini sudah saya kaitkan semua dengan potensi lokal kita. Nah, contoh saya kemarin membelajarkan sistem gerak di semester 1. Maka daripada ambil gambar-gambar orang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali, maka kita ambil yang khusus untuk kita. Pada akhirnya, penerapannya itu akan memunculkan budaya positif. Ini yang akan kita bagi hari ini. Nah, apa itu budaya positif? Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga sekolah. Nah, kemudian penerapannya dimulai dari diri guru dan ditanamkan dalam diri anak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, role model adalah bapak, ibu. Kalau kita sering ribut, pasti akan dipilih oleh anak-anak. Kita terlambat masuk dalam kelas, jangan kita hukum dong anak-anak yang terlambat masuk ke dalam les kita. Karena itu tidak beres. Kita tidak sanggup menjadi model yang sesungguhnya kepada mereka. Nah, kemudian ini yang saya lakukan. Setiap kali saya masuk dalam kelas ini IPA 1 dan kelas IPS 2, maka seluruh anak saya suruh keluar. Tujuannya apa? Ketika saya lihat mereka dari kantor sudah berdiri di luar, maka saya ketika saya tidak akan mengambil di situ. Saya langsung keluar masuk ke dalam kelas.
Jadi seakan-akan mereka mengingatkan saya, wah, lalu saya akan tanamkan budaya khas kita nih, setiap kali kita ketemu harus sesal. Nah, nanti budaya positif itu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi 5 posisi kontrol dari guru, kemudian restitusi segitiga, restitusi sebagai alternatif penyelesaian masalah. Nah, sebelum kita lanjut, saya minta Bapak Ibu guru untuk menutup telapak tangan. Tutup semua telapak tangan. Sudah, bagi yang punya teman di sampingnya, silahkan rayu teman Anda, apakah dia akan membuka telapak tangannya atau tidak. Anggap di dalam telapak tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang paling berharga. Silahkan apakah dengan rayuan Saya rayu Bapak. Sudah dia. silakan dicoba. Tidak ada yang bukan. Sekarang silakan sedikit dengan nada agak kasar, paksa. Tidak juga dibuat. Sekarang saya akan tanya, kira-kira siapa yang punya kontrol terhadap buka atau kita tutup terus telapak tangan? Kita sendiri. Kita sendiri. Dari sini? Sama Pak. Ini kita sendiri. Semua kita sendiri ya. Jadi Ya. ya boleh saja kita sendiri mungkin, atau ada jawaban yang lain. Nah, jadi kenapa saya buat ini Bapak Ibu? Karena kita akan masuk ke choice teori, teori pilihan dan kontrol teori. Kita akan berubah paradigma dulu. Selama ini Bapak Ibu, ada beberapa hal menurut William Glasser yang merupakan miskonsepsi. Kita kan selalu menganggap bahwa kita mampu mengontrol siswa. Tapi itu sebenarnya ilusi. Setiap pribadi kita di dalam ruangan ini, nggak akan ada orang yang mampu mengontrol kita masing-masing. Nah, ini contohnya tadi. Jadi jangan pernah Bapak Ibu bermimpi bisa mengontrol siswa. Yang terjadi adalah siswa itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif. Contoh tadi Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu rayu, bujuk. Apakah teman-teman kita yang berdampingan dengan kita mau buka telapak tangan atau tidak? Sama. Ketika siswa kita bujuk-bujuk, lalu dia sedikit ikut dengan kita atau turut dengan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya hanya ilusi. Karena sesungguhnya kalau nggak ada lagi yang dibujukan, dia akan kembali ke posisi awal. Lalu yang berikutnya ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kita kan seringkali mengkritik siswa supaya dia merasa bersalah. Tapi yang mana siswa itu akan merasa bahwa dirinya adalah seorang yang punya identitas gagal. Berpikir selalu menyalahkan diri. Yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ketika kita paksa siswa, mungkin dia ikut. Tapi hati-hati Bapak Ibu, suatu saat dia akan melawan. Nah, jadi ini tadi pergeseran itu. Kalau teori yang sebelumnya adalah stimulus respon, nah sering ada anggapan bahwa realitas
kebutuhan kita sama. Padahal enggak kan? Nah, kalau dia terkontrol, itu setiap orang punya kebutuhan tersendiri. Nah, sampai kepada misalnya model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, jadi guru yang tadi dianggap dia menang, bisa mengendalikan siswa. Enggak, sebenarnya yang bagusnya gurunya menang, siswanya juga menang. Berikutnya, ini tadi disiplin positif. Nah, jadi di sini disiplin positif ini kadang-kadang kan disiplin itu diartikan sebagai kepatuhan kita terhadap atasan, kepatuhan kita terhadap aturan, hukum, keteraturan kita. Lalu kadang-kadang juga dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi kita mencoba memberikan sesuatu kepada siswa dengan tujuan agar siswa itu patuh terhadap tata tertib yang kita buat, yang dibuat oleh sekolah. Nah, kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, Bapak kita itu Ki Hajar Dewantara sama Diana Rosen, dia mengartikan bahwa disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Nah, ini yang kemudian dikembangkan sebagai disiplin positif. Jadi bagaimana siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, apa tujuan ini? Supaya bisa muncul 3 motivasi di dalam diri siswa. Nanti kita akan lihat apa motivasi itu. Mereka tumbuh seperti yang mereka inginkan sendiri. Kadang-kadang kita sama anak-anak kita di rumah, nanti kamu nak jadi dokter ya. Padahal keinginan mungkin belum seperti itu. Berikutnya, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, jadi nanti kalau kita dasarkan ini pada teori kontrol, maka setiap tindakan manusia, setiap tindakan siswa yang dia lakukan, apakah itu di lapangan, apakah itu ketika dia belajar di dalam kelas bersama Bapak Ibu guru, pasti punya tujuan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah merupakan nilai yang dimiliki oleh seseorang, lalu mencoba menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Nah, jadi ini nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa. Mungkin yang sedang booming itu, yang dituntut kita sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Tapi bukan berarti ini kita tidak bisa gunakan, Bapak Ibu bisa semua ini. Ya, nanti kita gunakan itu menyusun keyakinan kelas, menyusun keyakinan sekolah. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, kita coba satu-satu Bapak Ibu. Nah, ini motivasi tadi yang saya katakan. Nah, sebenarnya yang pertama di situ motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi orang-orang seperti ini kita jumpai dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Siswa itu akan berpikir, apa yang akan terjadi terhadap diri saya kalau saya tidak menggunakan seragam sekolah? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dua ini biasanya muncul pertanyaan, apa yang saya dapatkan bila melakukannya? Kalau saya tidak ribut di les bahasa Indonesia, apa yang saya dapat dari itu? Oh, dikasih nilai saya, sikap nilai B. Tapi balik lagi. Nah, kalau tidak ada nanti sesuatu yang dijanjikan, maka dia akan kembali lagi ke posisi semula, ke perilaku yang sesungguhnya. Jadi dia melakukan itu karena ada iming-iming penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harusnya kita akan tanamkan pada diri si anak, dan ini kita tumbuh kembangkan. Anak maunya bertanya pada dirinya, akan menjadi orang seperti apa saya ketika melakukan itu? Maka mungkin jawabannya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bernalar kritis, menjadi orang yang toleransi. Ini hukuman dan penghargaan. Nah, jadi sekilas ini Bapak Ibu,
Nah, jadi ini yang saya katakan tadi, kita coba bedakan hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman, biasanya anak itu akan menjadi atau memiliki identitas gagal. Nah, kalau dia misalnya kita kasih adalah penghargaan, balik lagi tadi, ketika ada sesuatu, maka dia akan melakukan. Tapi kalau tidak, mungkin saja dia akan kembali ke perilaku yang sesungguhnya. Nah, kemudian selain hukuman, maka ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, jadi kalau yang dua ini adalah identitas sukses. Nah, kemudian ini melalui ini mungkin bisa kita harapkan disiplin positif tadi tertanamkan dalam diri si anak. Misalnya, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Contoh yang sederhana, siapa yang bisa bantu kita atau bantu pada kita contoh konsekuensi ini? Contoh dari konsekuensi. Kalau hukuman mungkin sering kita lakukan ya. Anda tidak mengerjakan tugas, maka Anda sebenarnya jongkok. Itu kan hukuman ya. Kalau konsekuensi, contoh, ibu pada saat ujian mengoyak lembar jawabannya. Maka konsekuensinya ibu harus mengganti lembar jawabannya. Biasanya kalau dia hukuman itu menyakitkan siswa, kemudian siswa itu tidak nyaman, ya. Ini bahayanya kalau sampai pada jangka waktu yang panjang. Ini yang kita takuti tadi. Pada titik klimaksnya anak bisa melawan. Kalau sudah melawan maka rusak hubungan kita, rusak hubungan siswa dengan ibu. Jadi ada korban mendapatkan keadilan atau tidak, kita lihat. Kemudian murid anak akan tersakiti, perilaku positif agresif meningkat. Kemudian siswa tidak akan berjalan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita tegur, kita suruh diam. Lalu kalau dia tidak diam, apa yang bisa dia lakukan dalam kelas? Tidak akan bisa berjalan apa-apa. Nah, kemudian kalau kita lihat ini tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, anak dibuat tidak nyaman, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi, dipantau terus oleh Bapak Ibu Guru, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau yang ini, nah ini pilihan alternatif ya, choice teori tadi, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah yang terselesaikan atau terpecahkan, sampai pada murid belajar bertanggung jawab, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian hukuman, nah ini Bapak Ibu, jadi itu kadang-kadang kita tidak rencanakan, ya, tapi tiba-tiba bisa muncul, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, sampai pada yang terakhir itu hukuman bisa kadang-kadang kita kasih fisik maupun psikis, ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan konsekuensi, maka yang pertama sana adalah sudah direncanakan atau sudah disepakati sebelumnya, dan kemudian sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Jadi itulah aturan kita itu. Nah, kemudian yang terakhir nanti adalah sikap guru senantiasa memonitor murid. Tapi sekarang masih banyak di antara kita yang menghukum. Masih Bapak Ibu ya? Masih ya. Jika kita teruskan untuk menjadikan atau membuat siswa itu punya identitas gagal, balik ke kita. Balik ke kita. Memang banyak kita berbentangan ini. Saya baik-baikkan anak, juga nggak berubah. Saya hukumnya malah berubah. Tapi ingat, perubahan itu di situ saja berlaku, waktu itu saja. Saya nggak tahu setelah itu nggak ada, setelah bapak ada di situ, apakah ada berubah atau tidak. Dihukum oleh penghargaan. Ya. Jadi, nah, kita kan senang mengapresiasi anak-anak. Tapi jangan sampai apresiasi atau penghargaan yang kita lakukan itu adalah menghukum anak. Bagi mereka yang ini oke-oke aja. Tapi berapa ratus lagi siswa di belakang barisan ini yang hancur hatinya tidak mendapatkan apa-apa.
Jadi siapa yang menghukum anak-anak itu? Penghargaan. Jadi bolehlah kita lakukan penghargaan? Boleh. Tapi jangan sampai penghargaan yang kita lakukan menghukum siswa. Nah, jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi nggak ada bedanya hukuman dengan memberi penghargaan. Nah ini, kenapa nilainya itu kita samakan dengan penghargaan? Ya, kenapa nilai penghargaan dan menghukum itu kita samakan? Ada peraturan. Yang pertama, pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Apakah berpengaruh jangka pendek atau tidak? Atau apakah bisa bertambah atau tidak? Balik lagi tadi, penghargaan memungkinkan si anak hanya akan melakukan sesuatu itu ketika yang diinginkan. Tapi ketika tidak ada, tidak tertutup kemungkinan balik ke dirinya yang sebelumnya. Sama menghukum di depan bapak ibu. Dia mungkin terpaksa, tapi setelah bapak ibu keluar, dia balik lagi ke keadaan awalnya. Ini pengalaman kadang-kadang tidak efektif. Nggak mau. Kenapa? Karena tidak kita hargai seseorang yang sudah memang punya potensi yang baik, itu nggak berpengaruh kepada dirinya. Mau ada rangsangan atau tidak itu nggak berpengaruh. Memang sudah dari dalamnya dia pengen menjadi yang lebih baik. Kemudian penghargaan urusan hubungan. Juara satu misalnya di kelas saya atau juara kelas saya, sama dengan yang dilakukan Pak Bupasa kemarin, dia kasih penghargaan lebih, tapi secara tidak sadar, mulai dari ranking 6 sampai kelar di dalam kelas itu sebenarnya sedang tidak nyaman dengan Bapak Bupasa. Sedang tidak nyaman. Karena seakan-akan perhatian kita hanya terpusat pada ranking 1 sampai 5. Jadi kalau ada yang nyaman dan tidak nyaman akan kita ciptakan ketidakadilan. Oke, kemudian penghargaan mengurangi ketidaktepatan. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan Tapi lalu harus sama. berikutnya restitusi. Nah, jadi restitusi ini adalah salah satu pendekatan ya untuk menciptakan disiplin positif. Nah, jadi kemarin juga kami punya tugas ini merestitusi anak-anak yang bermasalah. Ini sudah kami lakukan, ini contoh anak kita yang tidak mengenakan atribut, kita restitusi dia. Kemudian ada di sana nanti anak yang terlambat masuk ketika saya masuk. Dan yang saya ambil saat itu bukan ketika saya masuk, ketika Pak Imam dulu masuk penjas di kelas saya. Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi intinya restitusi ini, Bapak Ibu. Anak-anak itu wajar berbuat salah. Silakan salah. Setelah salah, maka perbaiki kesalahannya. Setelah dia perbaiki, maka dia berubah menjadi lebih baik. Jadi kita Bapak Ibu tidak harus marah-marah lagi kepada siswa, tidak harus memukul siswa. Restitusi tidak paksaan, tapi salah satu pilihan. Apakah nanti boleh kita terapkan? Nah, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini seperti kasus ini kemarin Bapak Ibu. Nah, nanti tepatnya sebenarnya di segitiga restitusi. Ketika dia tidak mengenakan atribut sekolah, maka di situ sebenarnya ada beberapa hal yang sedang dia cari. Apakah dia ingin dikenal sebagai orang yang punya kuasa?
dia hebat, atau dia ini sedang meminta kasih sayang seseorang, sehingga dia butuh perhatian itu. Jadi balik-balik itu sebenarnya. Jadi cara kita nanti kita coba selesaikan dia dengan institusi, nanti di segi 3 institusi kita coba bedah. Nah kemudian keyakinan kelas sama dengan yang saya katakan tadi. Keyakinan kelas ini nilai sebenarnya sama dengan peraturan sekolah, peraturan kelas itu. Untuk saya secara pribadi di mana kelas yang saya masuk itu saya buat 2 hal. 1, kesepakatan kelas, yang kedua keyakinan kelas. Dan saya sudah jalani Bapak Ibu. Nanti boleh kita dengan anak-anak yang saya masuki. Kemarin hari Jumat kalau nggak salah. Saya masuk dulu kebetulan pencarian saya di ruangan ini 11.2. Ada sesuatu terlambat. Ketok. Saya nggak ngomong apa-apa, saya lihat. Kenapa? Ketua kelasnya langsung bicara. Silakan kembali berpikir, melapor, selesaikan masalah Anda. Kenapa? Karena sebelumnya kami sudah punya kesepakatan. Bapak Ibu, jadi siswa yang terlambat diperkenankan masuk bila mendapatkan izin dari tiket. Jadi saya nggak ngomong apa-apa, langsung kita kelas. Silakan keluar, lapor ke tiket, selesaikan masalah. Jadi kita tidak harus memaksa-maksa mereka lagi. Jadi ini kita coba buat. Makanya tadi di awal juga saya awali dengan kesepakatan. Lalu Bapak Ibu, kita coba lihat keyakinan. Nanti ada prosesnya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada tadi beberapa nilai-nilai kebajikan tadi, mulai dari profil pelajar Pancasila. Itu nanti bisa kita ambil, kita bagikan kepada anak-anak, lalu kita susunlah keyakinan kelas itu secara bersama-sama lewat proses curah pendapat. Kita harus melibatkan anak-anak. Nah, jadi tahapannya mungkin seperti ini: lihat daftar, tentukan nilai kebajikannya, kemudian buat poster atau murid di sosial media, boleh di sosial media, boleh di ruangan. Makanya kemarin saya diskusi dengan Pak Kepala, Pak, nanti saya sampaikan kepada Bapak, saya akan berbicara buat dengan wali kelas. Setiap kelas itu akan saya gantung nilai-nilai keyakinan kelas dan kesepakatan. Mudah-mudahan nilai minggu depan saya akan lakukan itu. Jadi nanti Bapak Ibu, misalnya wali kelas IPA 1, IPA 2, IPA 1, itu kita sepemahaman. Kalau misalnya belajar di dalam kelas Bapak Ibu, nanti saya akan merubah keadaan kelas Bapak Ibu, tapi itu lebih fokus saya pada proses pembelajaran saya, mengingatkan mereka bagaimana keyakinan itu kita terapkan. Oke. Nah, pembentukannya ini Bapak Ibu, ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, sampai pada bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contohnya yang kami buat ini. Kelas 10 IPA 1 meyakini bahwa sangat penting untuk berpikir dan bersikap positif. Jadi kita semua buat dia dalam bentuk kalimat positif. Kelas 10 IA 1 meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain. Kemudian kelas 10 IA 1 meyakini bahwa sangat penting untuk bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan tindakan yang kami lakukan. Kemudian kelas 10 IPA 1 meyakini bahwa sangat penting untuk menciptakan perasaan. Tapi Bapak Ibu, jangan nanti ini kita sudah buat, gitu ya. Kita berharap mereka juga berpikir positif, padahal kita masuk ke dalam kelas, kita tidak pernah berpikir positif. Ini harus jelas juga, kita mau dengan mereka. Kalau kita sudah mulai dari diri kita tidak menghargai keberadaan siswa, lalu kita sudah buat ini. Bagaimana siswa mengikuti bahwa dia akan menghargai kita, sementara kita tidak pernah menghargai pribadi siswanya. Jadi harus jelas. Kita buat keyakinan kelas itu bukan hanya berlaku kepada siswa, tapi berlaku kepada seluruh warga kelas. Warga kelas itu ya wali kelasnya, iya siswanya, iya guru yang masuk ke dalam kelas.
harus tekun lakukan itu, ingat-ingatan. Makanya setiap saat masuk sekarang dalam kelas, yang saya buka pertama, buka kesepakatan kelas. Tampilkan, lalu kita berdoa. Karena di situ kita sudah sepakati. Tapi kalau misalnya saya kadang tidak ingat, bahkan mungkin di kelas ada kemarin ya, diingat langsung Pak, nggak berdoa, lupa. Malah sesuatu yang mengingatkan. Pak Ibu masih semangat, Luar biasa. Masih semangat. semangat. Iya Pak, kita semangat. Oh, iya sih. Bentar. Ada yang bahasanya. Seperti dulu ya. Oke. Kalau saya sentuh ini, selamat pagi. Kalau saya sentuh ini, selamat siang. Kalau saya tidak menyentuh apa-apa, selamat apa namanya? Selamat malam. Kita mulai ya. Selamat pagi. Sekali lagi. Kita berasa. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Mulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Sekarang keluar. Relax sedikit. Saya berat Pak. Ayo biasin. Nah, jadi ini prosedurnya singkat saja saya baca. Yang pertama kita persilakan warga sekolah anak-anak kita yang dalam kelas itu berjumlah pendapat. Kemudian keyakinan proses kita buat nggak boleh bertentangan dengan peraturan tertinggi di sekolah kita ini. Nah, jadi kita harus sesuai dengan nanti kita buat satu kesepakatan, satu keyakinan kelas, tapi melebihi dari peraturan sekolah. Jadi selalu tunduk pada peraturan sekolah. Kemudian kita catat semua masukannya, lalu kalau boleh kita buat poster, kalau tidak kan mengingatkan anak-anak supaya mereka baca. Kemudian susun ke keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur pembentukannya, kemudian ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Itulah yang saya katakan tadi, misalnya selama ini jangan mengenakan sepatu warna putih. Kalau Pak, kenakanlah sepatu warna hitam. Nah, kemudian tinjau kembali, mana tahu ada yang harus kita ubah atau kita sepakati kembali. Nah, kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dikasih kesempatan untuk meninjau. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di mana yang posisinya lebih tepat. Nah, ini kalau mau kita dalami, nah, jadi ada yang namanya kegiatan tampak seperti atau tidak tampak. Jadi apakah benar nanti terlihat atau tidak, setidaknya seperti ini. Misalnya, bersikap positif. Seperti ada orang yang mengucapkan salam kepada orang lain. Itu akan terdengar seperti ini. Satu orang berbicara selamat pagi, ya om misalnya. Itu berarti kita anggap berhasil kita atau berjalan. Kemudian datang tepat waktu. Nah, apakah ketika apel semua siswa datang atau tidak? Semua bapak ibu guru datang atau tidak? Pasti. Kemudian percaya dan menghormati orang lain, berempati kepada orang lain, misalnya mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan pendapat, menghormati guru dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita susun itu dalam tabel, dalam diagram yang seperti ini. Nah, jadi terdengarnya seperti apa, terlihatnya seperti ini, terperilaku seperti ini. Jadi anak yang mudah senyum, lemah lembut, begadang berjabat tangan atau tidak. Nah, kemudian ini kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Ini yang bahaya ini. Apa ini? Plastik. Saya, jadi ini Mengerjakan laptop. ini harus dijadikan Bapak Ibu. Nah, jadi ini terjadi di dalam kelas. Contoh tugas guru apa? Mengarahkan, ya, memfasilitasi, mengelola kelas, memberdayakan, memberi teladan. Jadi mari kita proses diri kita semua. Apakah sudah kita buat itu? Nah, kalau siswa apa tugasnya? Menemukan cara menyelesaikan tugas.
mengerjakan LKS atau LAPED itu lembaran aktivitas peserta didik. Karena Pak, kalau boleh Pak, seringkali menggunakan Pak. kata-kata yang Ada di bawah punya makna. LKS. Nah kemudian, nah ini kita sadari Bapak Ibu ya, guru tugasnya bukan memarahi dan bukan dimarahi, bukan menghina dan dihina. Guru tidak berkata kasar, tugasnya itu. Guru tugasnya bukan berlaku tidak adil. Guru tugasnya bukan menerima gratifikasi. Jadi hentikan adik-adik. Kalau selama ini Oke, siswa tugasnya apa? Jangan. Bukan memarahi dan juga bukan dimarahi. Kemudian bukan menghina dan juga tidak untuk dihina. Kemudian bukan untuk berkata kasar, bukan untuk membuli teman, bukan untuk memberi hadiah kepada guru. Jadi nanti refleksi lah Bapak Ibu. tapi kira-kira kalau hari guru Dibagi di grup sama kita. hari guru Khusus mana ini. itu, Bang? Nah, jadi kalau mau menari guru mungkin wajar ucapan syukur anak-anak itu saya rasa tidak kesalahan. Tapi yang kita maksud ini di dalam kelas Memberi sesajen itu ya Kadang-kadang ada anak-anak ini kan belum diskusi ya. belum. nggak apa-apa sih. Kadang-kadang kan pas kita Semangat. karena kita wali kelas pas ulang tahun tanpa kita Iya. tanpa kita sadar, tanpa kita rencanakan, Iya. anak-anak tiba-tiba selamat ulang tahun Bu. Iya, membuat Terus party kita gitu nggak loh. mungkin nggak kita tolak. Kalau sekedar memberi ucapan kan nggak masalah. Ada Itu tandanya adalah Pak. budaya Ada produknya yang Ada dilakukan. budaya. Nah, yang bahayanya itu kalau ada sesuatu dan sesuatu yang dimasukkan itu adalah Sesuatu. tujuannya untuk hal-hal yang negatif. Misalnya Misalnya karena memberi sesuatu, lalu karena anak ini misalnya kita lihat sering dia tidak sekolah, maka konsekuensi yang kita buat ke dia kita abaikan. Kan ada tujuan Sesajen kalau lah istilahnya. Iya, itu kalau ini yang menerjemahkan itu saya kurang tahu. kan udah pasti SK itu Pak. Oke, kebutuhan manusia. Nah, jadi kebutuhan manusia itu ada 5 kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi masuklah di situ kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, reproduksi dan segala macamnya. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan, kebebasan, kemudian kesenangan. Dan ini Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita itu kadang-kadang berulah? Ini yang mau dia cari. Jadi, ya kenapa seseorang itu suka sekali berantem? Dia butuh pengakuan supaya dia akui yang terhebat di antara yang lain. Bisa saja melakukan sesuatu karena mungkin di rumah atau pengen di jadi inilah yang kita katakan di awal tadi bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu ada tujuan. Itu balik ke pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oke, nah posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita sekarang. Kita seperti apa? Apakah kita mau jadi penghukum? Nah, kalau penghukum, maka yang biasa terjadi hukuman fisik, sepak, judi, segala macamnya. Mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Jadi kita keras terus mulut itu dengan menggunakan aturan sekolah. Ya. Kemudian guru berkata biasanya patuhi aturan. Anda tidak boleh melakukan itu bertentangan dengan aturan. Itu yang selalu kita pakai. Nah sekarang, iya kan Bapak Ibu, apakah ini masih layak kita pertahankan atau tidak? Lalu guru percaya bahwa hanya cara dialah anak-anak di dalam kelas itu, kegiatannya di dalam kelas itu akan berhasil. Buat rasa bersalah. Nah ini kadang-kadang kita bersuara lembut, tapi di balik suara yang lembut itu menyiratkan seseorang yang kita sedang hadapi itu atau siswa dalam hal ini merasa bersalah, menyalahkan dirinya. Oke, jadi menggunakan keheningan agar orang lain merasa tidak nyaman, bersalah kan kita
Gimana anak-anak, silakan penuhi apa yang Anda lakukan itu salah. Maka dia menemukan misalnya kesalahan, lalu dia menyalahkan dirinya. Kemudian, ini yang sering kita sampaikan dalam kelas ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan Anda. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, kemudian murid menilai dirinya buruk, tidak punya harga, mengecewakan orang yang dia sayangi. Oke, teman, nah ini. Guru menyakiti murid, namun supaya mengontrol murid bersifat negatif, tapi ada juga sisi positifnya. Terjalinnya hubungan baik antara guru dan murid, lalu menggunakan hubungan baik. Humor kadangkala ini kita gunakan mempengaruhi seseorang, berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, ayo ingat. Nah, jadi di sini semua ajakan itu bermuara pada untuk kepentingan gurunya. Coba lihat bahasa-bahasanya itu ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, nah, jadi posisi teman seperti itu, apakah ini masih bisa kita gunakan? Ya nggak salah, boleh. Masih relevan. Masih relevan. Nah, cuma nanti efeknya kan ada. Kemudian pemantau bertanggung jawab atas perilaku orang lain ya, yang kita awasi selalu berdasarkan aturan, menggunakan sanksi atau konsekuensi sehingga terpisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ada sangkut pautnya itu. Kemudian mengajukan pertanyaan berupa peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Lalu selalu dia andalkan catatan berapa kali dia absen dalam satu bulan. Maka kita panggil orang yang tua. Itu namanya pemantau. Itu murid dua digunakan nih. Masih relevan. Nah, kemudian stimulus respon sebab akibat ini menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi guru menganggap dirinya bahwa saya punya kemampuan untuk mengendalikan atau mengontrol keadaan siswa. Oke, nah yang diharapkan kita jadi manajer. Ya. Nah, jadi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid punya tanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia suatu saat bisa kembali ke posisi guru sebagai teman atau guru sebagai pemantau. Dan kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sampai pada yang terakhir itu bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya. Jadi anak yang bandel kita coba restitusi dia, tujuannya adalah kembali pada kelompok yang sebelumnya dia tidak punya beban bahwa kesalahan yang dilakukan itu menjadikan dirinya sebagai orang yang gagal, ya, sebagai orang yang berbeda dengan orang lain. Nah, bagaimana segitiga restitusi? Jadi kegiatan seorang guru yang menempatkan posisi kontrolnya pada manajer, hendaknya dia menggunakan restitusi sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah siswa. Nah, jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kalau kita hubungkan dengan teori kontrol, maka kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak ada orang yang tidak bercita-cita, tidak berkeinginan untuk melakukan hal yang terbaik. Nah, tapi kenapa kadang kita membuat hal yang tidak baik? Demikian juga dengan siswa. Karena yang tadi kembali untuk memenuhi keinginan kebutuhan dasar kita. Lalu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dia cabut les butuh di kantin, mungkin ada alasannya. Dia makan karena lapar di kantin. Apa yang sedang dia penuhi? Kebutuhannya. Jadi kan ke sana ada tujuannya. Dia tidak masuk ke dalam kelas, lalu di situ bersenang-senang. Yang sedang dia penuhi adalah kebutuhan untuk kesenangan dirinya. Jadi ini yang harus kita jeli melihat sehingga kita bisa arahkan siswa ini. Kita ubah. Kan boleh saja makan,
Kita tidak melarang siswa makan, boleh makan. Tapi alangkah lebih baik minta izin dulu kepada guru, baru pergi Anda ke kantin makan. Daripada Anda pergi makan sendiri, lalu di dalam kelas guru merasa diabaikan, tidak dihargai. Nah kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Tanyakan ke dia, apa sih keyakinan kita? Apa nilai-nilai yang kita anut? Jadi di sini kita semua memiliki motivasi internal. Oke, nah ini segitiganya. Jadi ini tadi bagian dasarnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang sebelah sana adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kesini adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah nanti bagaimana kita lakukan itu, nah, sedikit ada langkah-langkahnya. Nah ini. Nah kalau kita mau stabilkan identitas, maka tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, orang yang pernah membuat kesalahan, menjadi orang yang sukses. Kita ingin anak menjadi reflektif, meyakinkan si anak dengan cara mengatakan, contoh kalimat yang bisa kita gunakan, berbuat salah itu tidak apa-apa, saya juga pernah berbuat salah, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, kita juga tidak ada yang sempurna. Sampai pada kalimat, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri. Nah ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk membuat identitasnya jadi stabil. Nah yang kedua, kita validasi tindakan yang dia buat, validasi tindakan yang salah. Nah kita ajak dia supaya menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Semua tindakan manusia, baik atau buruknya, pasti memiliki maksud dan tujuan. Kalimat apa yang biasanya kita bisa gunakan sini? Nah, misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, contoh, dia cabut les. Oh, kamu tadi tidak masuk ya? Ya apa? Oh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari situ. Pulang aja langsung terpisah. Nah, itu contoh. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu Anda lakukan. Nah, ketika kita tanya seperti itu, maka dia menjawab, iya Pak, saya makan tadi di kantin. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya. Oke, lalu kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contoh, dia kan mantan ya, bantah. Jadi yang menurut temannya ya karena satu alasan tertentu. Jadi sebagai benteng diri, dia melindungi sesuatu mungkin dari dirinya. Kalimat seperti itu bisa terjemahkan. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu mau menambah sikap yang baru. Jadi kalau misalnya tidak menghargai orang lain, tahu ke dia. Boleh mempertahankan sikap baru, tapi alangkah lebih baiknya tambahkan sikap yang lain, jangan itu. Jadi menurutnya secara tidak langsung. Oke, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita pada dasarnya termotivasi secara internal, itu semua orang pasti. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah dia sadari atau telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kita tanya ke dia, di kelas kita punya keyakinan apa? Di situ contoh pertanyaan ada. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Contoh tadi di kelas saya, kelas 10 IPA 1, ya, percaya sangat penting menghargai orang lain. Dia melakukan misalnya ilmu di dalam kelas. Nah, apakah ini cocok dengan keyakinan kelasnya? Dia akan sadari, berarti tindakan saya tadi tidak sesuai dengan keyakinan saya. Saya tidak menghargai orang lain. Sampai pada kamu mau jadi orang seperti apa? Pikir Bapak Ibu. Nah, silakan kita renungkan semua itu nanti setelah selesai dari sini dan sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin bagikan, menanggapi dan beri kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Dari saya dulu Pak. Silakan. Oke.
Apa gitu aja nggak? Saya sangat setuju sekali dengan ini. Kita seakan-akan diajak menggunakan budaya Jawa. Lembut, iya lembut. Bahkan tadi ketika dia mau udah keluar, ya sudah kamu sekali pergi saja. Ketika kakinya kan diinjak, katanya mas itu injak. Nah, tapi kalau kita katakan injak lagi, itu kan budaya lembut kan. Dan tapi sebagai guru saya pikir Nadiem Makarim dia tidak salah ketika dia mungkin mengajak guru-guru Indonesia seperti budaya Jawa lembutnya. Nah, tapi bagus itu, bagus. Artinya kita mendidik anak tidak harus main kekerasan, tapi kita memberikan kelembutan dan solusi, itu bagus sekali. Nah, hanya saja kalau waktu itu kan tidak begitu daripada memberikan belajar belajar. Nah, tapi ke depan apakah mungkin seperti begitu juga masalah kemerdekaan itu Pak? Artinya ketika selesai Berarti yang ada sesuai. ya siswa atau bagaimana menurut Bapak? Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih, nanti sekaligus saya tanggapi kalau ada lagi yang lain. Itu. Saya dulu ya. Dengan melalui pelatihan macam begini memang menurut saya sangat menarik sekali karena di sana banyak hal yang membuat kita bisa berubah, mulai dari restitusinya, keyakinan kita membawa ke kelas. Tapi menurut saya juga di sini Pak, perlu kita sosialisasikan kepada orang tua siswa. Orang tua kita membina siswa di sekolah macam begini, memang kita bisa menerapkan siswa bisa mengikuti. Tapi yang perlu kita antisipasi sikap dari luar. Kenapa? Kadang saya amati siswa ini, dengan mereka keluar dari lingkungan pendidikan, bergabung dengan lingkungan masyarakat, maka atau karakter mereka itu akan berubah. Jadi perlu kita lakukan nanti, mana tahu ke depan ini kita bisa terapkan. Saya senang sekali karena beberapa hal yang membuat saya termotivasi dengan adanya masalah restitusinya untuk hal-hal yang perlu dibangun dalam kelas. Jadi itu yang perlu saya sampaikan Pak. Kalau boleh ini nanti kita buat satu. Apabila kita menerapkan ini di sekolah kita, mari kita coba untuk berkolaborasi dengan orang tua siswa, sehingga siswa itu untuk masalah karakternya mudah untuk berkembang. Demikian. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari sekian banyak yang Bapak jelaskan di kesempatan ini, yang sangat menggelitik saya adalah bagaimana cara kita membuat anak-anak ini seperti teman. Itu satu. Karena yang saya praktekkan, saya juga bukan guru yang termasuk killer atau bagaimana ya Pak ya. Tapi saya mencoba kelembutan tadi. Tidak semua ketegasan itu harus keras. Ya. Itu pertama yang saya undergo. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahkan itu sudah jauh saya lakukan. Mohon maaf, tapi saya sudah praktekkan hal-hal kecil yang sebagian Bapak jelaskan itu. Mengapa? Karena target kita adalah siswa, murid. Ya, murid itu seperti apa? Maka istilah menghambat tadi itu cocok untuk kita sebagai tenaga kependidikan ini. Karena guru digugu dan ditiru. Tidak perlu menjadi superstar, menjadi guru. Cukup tampilkan satu profil yang betul-betul dia bisa teladani. Gitu. Jadi kadang nggak harus marah-marah seperti yang Bapak jelaskan tadi untuk membuat siswa itu atau murid kita itu menjadi lebih baik, semakin lebih pintar dan lain sebagainya. Tapi terkadang kelembutan bicara kita pun membuat mereka seperti teman kita. Kita ayomi, ya, karena tugas kita bukan hanya sekedar mendidik, tetapi tugas kita adalah merangkul. Setelah kita buat seperti tindakan kekerasan, contoh kita bicara kasar misalnya, lalu kita sadar kembali, nah makanya ibu loh bicara begini ke kamu supaya kamu seperti ini, gitu. Jadi ada semacam menurut psikologi pendidikan ada kita lebih menghargai perasaannya. Maka kalau saya berkata, janganlah berkata-kata tanpa rasa.
Setiap kata harus Anda bukan dengan rasa. Bukan berarti karena Anda guru setiap hari Anda didengarkan, setiap saat Anda semua yang benar. Contoh Pak, yang saya lakukan hal-hal kecil, tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Itu yang kelas yang kita ada kelas yang baru saya masuki, ini langsung saya praktekkan ya, jangan nanti bukan berarti juga kita merasa hebat sudah menjadi guru seperti itu, tapi setidaknya kita mempermuliakan pekerjaan kita, profesi kita. Kita harus menghargai diri kita dulu, itu yang pertama. Saya masuk lalu rambut mereka seperti luar biasa lah Pak. Kita katakan bahwa mereka sudah memberikan contoh kepada adik-adiknya sekarang lah ya, yang tidak baik tentang bagaimana caranya membuat dirinya menjadi peserta didik yang baik. Lalu pelan-pelan saya dan ada beberapa orang meski saya tidak pantas sebut di sini, ada beberapa orang yang memang mengikuti, walaupun saya menyampaikannya tidak harus blok-blok gini, lalu menyampaikannya secara keras, volumenya harus tinggi supaya dibilang lebih mantap jadi guru. Hanya sebegitu saja, tapi ada beberapa orang yang sadar. Berarti saya disadarkan sebagai tenaga pendidik bahwa tidak semua hal yang kita keraskan itu akan mereka ikuti. Itu yang pertama. Dan yang kemudian yang paling saya adalah bagaimana cara kita mereka mencapai karakter yang Pancasila, yang karakternya itu profil belajar Pancasila. Ya, itu juga menurut saya harus betul-betul kitanya dulu. Ya, kitanya dulu. Betul-betulkah kita sudah berprofil berkarakter seperti yang diapakan Pancasila itu ya, seperti itu. Jadi itu kemudian mengenai reward dan punishment. Kita berbicara terlalu naif kita sebagai tenaga pendidik kalau apa-apa juga yang dilakukan anak itu kita tidak berikan reward, penghargaan, malah mengatakan saja good job, itu sudah membuat hatinya merasa dihargai. Jadi dia tidak merasa rendah diri, dia akan merasa dihargai. Karena yang kita Pak karakter, feelnya itu harus dapat loh, feelnya harus dapat. Jadi ketika dia merasa dihargai, yakinlah kita akan diidolakan di tengah-tengah peserta didik itu. Karena kita sering menghargai hatinya, feelnya itu. Jadi kadang-kadang itu juga membuat seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada beberapa hal yang menurut pendapat-pendapat, kecuali kita melakukannya dengan cara kita. Tapi jangan membuat reward itu terhapus, karena tanpa reward juga berarti sama aja. Anak-anak ini sama aja. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak belajar, anak-anak perlu juga reward. Tapi bagaimana kita guru melaksanakan reward itu sendiri, bagaimana tindakan kita seperti apa. Dan punishment itu penting, seperti yang dikatakan, cukup bilang saja maunya injak lagi gitu loh. Tapi dia sudah nyadar kalau itu Bapak ini lagi marah gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, bukan sampai dengan cara yang keras atau volume kita tinggi, tapi hal sederhana itu bisa menyadarkan anak-anak kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. 3 dulu ya, nanti saya lanjut dulu. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Ibu tadi, simpelnya mungkin Pak Ibu mengatakan dan apa sih kira-kira merdeka belajar itu? Apakah sama dengan yang tadi mengabaikan waktu? Jadi merdeka belajar itu bukan berarti merdeka tanpa batas. Jadi merdeka belajar ini lebih pada bagaimana siswa itu bisa merasa leluasa, bebas mengeksplor potensi yang dia miliki, mengembangkan dirinya. Jadi jangan kita anggap bahwa supaya ini kita katakan merdeka belajar, mari kita suruh anak-anak pulang cepat. Jadi
Mungkin lebih bagaimana misalnya kalau ada siswa A ya tidak ngaku untuk belajar, bisa menggali potensi yang dia miliki, tapi potensi yang kita maksud potensi positif ya. Dia kembangkan lewat proses pembelajaran. Tapi ingat, merdeka belajar ini juga tidak jalan kalau gurunya tidak merdeka dulu. Jadi guru juga harus bebas, memiliki keleluasaan. Makanya dari awal tadi, ini sudah saya buat ini. Nah, jadi anggaplah kita tukang kebun. Ini Pak Ki Hajar Dewantara bilang kayak gini. Tapi saya terjemahkan dengan saya ini. Saya akan menggunakan kemampuan saya, potensi anak, supaya saya bisa mengelola sebebas mungkin, seluas mungkin kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplor dirinya di dalam pembelajaran. Nah kemudian kerja kita ini pupuk, dia sudah punya potensi A, B, C, D. Pupuk itu terus, jangan dihancurin, didukung terus. Mengalirkan informasi tadi itu sudah. Nah ini yang ditanyakan oleh Pak F. Gowasa. Jadi tugas kita guru juga, peran kita sebagai guru, lakon kita sebagai guru, satu, mengendalikan perilaku. Perilaku yang kita sudah tanamkan di sini, yang kita harapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, jangan tercemar oleh karakter yang ada di luar. Nah sekarang bagaimana menjaga ini? Maka butuh kolaborasi. Itu tadi dinilai guru berat. Jadi Bapak Ibu kolaborasinya tidak dibatasi dengan kita saja di sini. Kita kolaborasi dengan orang tua. Baiknya kalau ada yang mau di awal-awal mulai sekolah itu lebih baik kita undang semua orang tua, kita bangun satu kesepakatan yang nuansanya mengarah pada kegiatan dan pembelajaran anak-anak kita, sehingga tidak sia-sia apa yang kita lakukan di sini. Karena benar Bapak bilang, kalau di sini ketat kita buat misalnya setengah mati kita menanamkan nilai-nilai itu, tapi ketika di luar ketemu berteman dengan orang-orang yang karakternya anggaplah negatif, maka ini anak kemungkinan akan tercemar. Nah, jadi cara yang bisa kita gunakan adalah kolaborasi dengan orang tua, dengan pemimpin misalnya, dengan tokoh pendidikan. Itulah yang menjadi penyambung mata kita di bersama. Karena gimana pun, lebih banyaknya waktu anak-anak ini di rumah dibandingkan di sekolah. Jadi kita panggil orang tua itu sudah bagian daripada kolaboratif. Saya rasa kita sejalan dengan itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Telombarwa sebenarnya gini Bu, saya ambil garis besarnya bahwa budaya positif ini, program kegiatan-kegiatan seperti ini sudah sebagian kita lakukan, bukan hal yang baru. Tapi kadang-kadang kita kurang biasakan, tidak simultan kita lakukan. Sebagai seorang teman, apakah kita bisa mengambil posisi seperti itu? Karena bisa. Bisa. Apakah masih relevan juga posisi saya sebagai guru tapi penghukum? Itu debatable. Tadi saya di awal saya katakan debatable. Jadi mau ambil penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau sampai pada manajer itu bisa. Bahkan di diskusi-diskusi kami itu tidak jarang yang mengatakan bahwa mustahil di sekolah saya itu yang karakteristiknya keras dihilangkan hukuman. Nah, jadi itu kan pilihan bagi Bapak Ibu, posisi mana yang lebih tepat. Kita juga tidak bisa mengunci. Sedangkan posisi manajer tadi saja, ketika kita sudah ambil posisi manajer, kita kadang-kadang kembali ke posisi sebagai pemantau.
kadang-kadang kita kan kembali ke sini sebagai seorang teman. Nah, tapi kalau bolehlah diambilnya itu nanti teman sampai manajer. Kalau interpretasi saya lebih mengharap kalau saya ini dan Bapak Ibu kalau boleh nanti kita terapkan, kita ambillah posisi teman sampai manajer, tapi pembuat alasan bersalah sampai pada ke hukuman ataupun hukum, kalau boleh kita buat peluangnya lebih sedikit. Karena itu akan dua hal itu akan menyebabkan siswa itu menjadi punya identitas gagal. Dan kemudian masalah penghargaan. Apakah penghargaan itu penting? Penting. Tadi saya tampilkan gambar atau mungkin kemarin kita lakukan di sini. Itu apresiasi. Yang bahayanya begini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita belajar, kita menjanjikan sesuatu. Ya. Kita sudah rencanakan dari awal kita mau memberikan itu penghargaan itu. Nah ini yang saya katakan tadi, ya, ini yang akan membuat siswa itu memiliki ketergantungan. Kalau ada penghargaan, dia akan berperilaku baik. Kalau ada penghargaan, dia akan mengerjakan tugas. Tapi ketika tidak ada penghargaan, tidak menutup kemungkinan kembali ke perilaku yang sesungguhnya. Nah, tapi kalau misalnya penghargaan yang di dalam konteks misalnya di akhir semester itu saya rasa juga tidak bermasalah, itu bentuk apresiasi kita kan itu tidak kita janjikan kepada siswa. Tidak di awal itu saya menjanjikan misalnya Bapak Kepala Sekolah janjikan, bedanya kami nanti saya akan kasih hadiah seperti ini. Ya, saya rasa konteksnya yang lebih sederhana saya terjemahkan seperti itu singkatnya. Jadi penting juga. Kenapa? Karena kalau di dalam kelas saja kadang-kadang kita bertanya kepada anak, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang arti puisi misalnya di bahasa Indonesia, Bu? Lalu saya bilang ini bagus. Itu kan sudah penghargaan. Tapi interpretasi saya, kan ibu kan rencanakan itu di awal karena ibu kan sepakati dengan siswanya sebelumnya kan. Nah, sehingga dia terpicu menjawab itu karena ingin tidak kan? Tidak. Nah, tapi kalau seperti itu boleh. Boleh. Kenapa enggak? Yang dikhawatirkan ini jangan sempat menjanjikan sesuatu sehingga anak itu akan termotivasi melakukan atau berperilaku baik hanya karena ini tadi. Nah, ini kan dicegah. Apakah itu bisa dilakukan? Saya rasa ya, yang menjanjikan ini jangan. Tapi kalau misalnya kita sudah belajar, bagus, terima kasih, luar biasa, itu kan apresiasi. Dan itu tidak ibu janjikan sebelumnya. Ya, saya rasa kesimpulannya secara sederhananya, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang itu maksud. Nah, kita kira itu untuk Bapak F2, Pak F Kuasa, kemudian Ibu Jelomban masuk. Manakah masih ada yang mau diganggu atau diberikan, silahkan. Pak Kepala. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan dari materi tentang guru penggerak ya, yang mana di dalam guru penggerak ini di dalamnya banyak, sangat luas sekali cakupannya dan kepentingannya juga sangat baik dan membangun sekali untuk dunia pendidikan khususnya di sekolah kita. Tadi saya lihat dari pemaparan Bapak dan ini juga masih ada di depan, ada merdeka mengajar dan merdeka dalam belajar. Ya mungkin saya yakin bahwa kita semua paham tentang arti dari merdeka belajar dan merdeka mengajar. Yang mungkin pada pembentukan kata ini pasti ada dasarnya dan ada juga maknanya. Nah, saya lebih cenderung ke merdeka mengajarnya kalau arahnya pada personal guru. Nah, jadi merdeka mengajar ini hanya bukan bertanya gitu, kayak ini hanya coba untuk sharing saja. Merdeka mengajar ini sudah biasanya kita lakukan dan bahkan hampir setiap hari kita lakukan. Hanya saja yang menurut pengamatan saya dan pernah juga saya alami, kekurangan dari literasi
dalam hal merdeka mengajar, termasuk dalam fasilitas dan sarana dan prasarana. Memang ini yang membuat satu benturan dalam hal guru merdeka dalam mengajar, merdeka dalam berbuat, merdeka dalam membuat contoh misalnya perangkat pembelajaran, karena ini ada hubungannya dengan perangkat pembelajaran. Bagaimana seorang guru mendesain pembelajaran sehingga bisa mencapai satu tujuan seperti yang sudah diutarakan tadi, tujuannya tentu yang positif. Nah, di kurikulum 2013 ini dengan wilayah dan daerah kita memang agak sedikit terbatas. Memang kita di sekolah kita juga jaringan yang memang masih kurang, yang mudah-mudahan ya adalah fasilitas nantinya ke depan. Kalaulah kita mau merdeka, mau membuka jendela kepada anak-anak didik kita, mau memperlihatkan kepada mereka, oh ini loh ini. Nah, memang kreativitas seorang guru yang dituntut lebih ekstra dalam hal ini. Selain mengkolaborasi dari segala sumber dan memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga terbentuklah satu senjata, ya kita anggaplah perangkat pembelajaran ini menjadi sebuah senjata bagi kita untuk menyukseskan, menuntaskan program dan tujuan dari masing-masing mata pelajaran kita. Dan saya sangat senang sekali tadi yang disampaikan tadi di situ ada perangkat pembelajaran kita kan Pak ya. Perangkat pembelajaran ya ini juga menjadi koreksi bagi kita semua. Apakah kita sudah mempersiapkan senjata kita itu? Nah ini juga satu kesiapan. Apakah kita siap untuk bergerak? Karena kalau kita tidak tergerak seperti yang tadi, bergerak dan menggerakkan. Yang tergerak kita untuk mempersiapkan senjata kita tadi. Karena di dalam itulah semua tertuang hal-hal yang positif-positif ini tadi. Sehingga kita jadikanlah itu sebagai rel dalam menggerakkan dalam pelaksanaan pembelajaran dan tentunya juga pembinaan kepada anak-anak didik kita di lingkungan sekolah. Dan kemudian ada tadi di sini tentang reward tadi Pak ya, mengenai reward untuk termasuk untuk yang peringkat kelas. Sangat sepakat sekali tadi yang Bapak sempat sampaikan bahwa jangan menjanjikan, karena sesuatu yang dijanjikan ketika tidak terpenuhi di lain waktu, maka itu yang akan membuat anak-anak menjadi kecewa dan dampaknya penurunan motivasi belajar dari anak-anak. Jadi saya rasa kita bersepakat memang memberikan reward kepada anak-anak ini bukan dalam hal menjanjikan. Kita berada di sana bukan menjanjikan, tetapi hanya dalam bentuk apresiasi. Nah, apresiasi yang dituntut di sana tentunya memberikan yang hal-hal positif kepada anak. Mungkin dalam bentuk sertifikat, mungkin itu juga salah satu contoh reward atau mungkin hadiah yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Dan motivasi buruk dalam memberikan reward ini juga sebenarnya sudah lama kita hilangkan. Kalau dulu di masa kita peringkat 1 sampai 36, berarti kalau saya peringkat 30 dari 36 siswa, saya pulang ke rumah, nah itu sudah dapat hadiah dari orang tua. Hadiah luar biasa. Itu juga reward dulu. Itu reward dulu. Nah sekarang kita tidak diperkenankan. Kita tidak diperkenankan menulis di rapor pun tidak diperkenankan. Biarpun peringkat 1, 2, 3, 4, 5 yang sebenarnya ya kita tidak pernah. Makanya apresiasi yang diberikan kepada anak-anak itu tidak dituangkan di dalam penilaian rapor, tetapi dibuat terpisah tersendiri dia. Nah, tetapi memang pas yang Bapak sampaikan tadi, suatu waktu dia nanti tidak mendapatkan peringkat lagi ke depan, nah itu sudah menjadi satu batu sandungan bagi dia untuk bisa lebih maju lagi ke depan. Jadi mungkin itu
catatan yang saya perhatikan dari pemaparan materi Bapak tadi, kemudian budaya positif tadi. Sangat baik sekali yang seperti Bapak paparkan tadi. Apakah ini kan kembali ke kita? Apakah kita bersedia? Apakah kita bersepakat? Di kurikulum sebelumnya juga sudah pernah ada. Ini diingatkan lagi kembali, namun agak diperhalus masalah teknik. Sama seperti yang dari tadi udah dipijak kaki, katanya udah nggak apa-apa, pijak lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus sama lagi seperti kejadian ini kalau kita lihat dari istilah-istilah yang banyak kita dengar di Jawa ya. Kalau kecelakaan sama kita di sini, pasti yang mungkin lebih banyak cenderung siapa yang salah. Siapa yang salah? Kalau bisa pun sudah jatuh dihajar lagi. Nah kalau di sana mungkin agak sedikit berbeda kondisi gimana? Kemana mereka? Selamat dulu, sini dulu, maka diselamatkan dulu, baru nanti ditanya seperti apa kejadiannya. Meskipun sudah mulai banyak juga yang beredar ketika ada kecelakaan, banyak juga yang banyak hanya untuk memvideokan, itu juga bukan satu budaya yang positif. Jadi sangat saya dukung sekali Pak bila apa yang Bapak sampaikan ini bisa tidak jadi sia-sia. Artinya ada kesepakatan melalui kegiatan hari ini, seluruh kita Bapak Ibu guru bisa mengambil satu kesepakatan. Oh ya, kita bersepakat karena ini yang terbaik, ini yang bagus untuk pengembangan sekolah kita. Ya udah, kita bersepakat mulai masuk sekolah pada masuk sekolah jam berapa, tutup pagar jam berapa, pulang sekolah jam berapa, lalu kemudian bagaimana cara menghandle kerjasama kita ketika Bapak Ibu guru ada ada satu halangan dalam melaksanakan pembelajaran, izin, apakah izin sakit, izin acara, atau mungkin izin tanpa keterangan. Dan mungkin ini menjadi satu kesepakatan kita juga, termasuk seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kalau ada siswa yang terlambat di dalam ketika masuk ke dalam kelas, maka yang bertugas menyampaikan ke mereka itu agar tidak masuk begitu saja, ya tentu kerjasama dari pengurus kelas. Mungkin itu juga salah satu teknik ya Pak ya, teknik pembiasaan hal positif kepada anak-anak didik kita. Karena kadang-kadang juga anak-anak kan masuk aja ke dalam kelas tanpa prosedur. Jadi ketika gurunya sudah mengarahkan petugas kelas, sampaikan untuk melapor ke piket dulu. Nah itu mungkin satu budaya yang sangat positif bagi kita sehingga proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan dengan baik. Jadi guru tidak terganggu fokus konsentrasinya dalam memberikan materi kepada anak-anak. Jadi mungkin itu satu yang saya ambil kutipan dari pemaparan yang Bapak sampaikan, yang mudah-mudahan apa yang positif, apa yang baik untuk pembangunan kemajuan pendidikan di sekolah kita bisa ada kesepakatan melalui kegiatan hari ini. Mudah-mudahan di kelompok 2 ya. Di kelompok 2 juga ada kesepakatan dan pemaparan hal-hal positif ini juga sudah dipaparkan dengan baik agar tidak hanya lewat begitu saja. Jadi jangan sia-sia karena kita buang juga waktu kita. Sia-sia tapi udah pasti. Nah, mudah-mudahan materi-materi ini semakin diingatkan dan semakin dikuatkan karena marwahnya bukan dari orang lain, marwahnya dari kita dan untuk kita juga. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang atas pemaparan materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Masih ada lagi? Saya rasa selamat semua ya. Nah, jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah lebih pada penjelasan dan untuk memastikan apakah ini kita laksanakan atau tidak. Saya Pak hanya segera bisa membawa informasi untuk menghimbau, tapi lebih pada penentuan kesimpulan
itu lebih pada saya rasa kalau ini Pak Kepala Sekolah, mungkin saya memaksa Bapak Ibu guru, jadi lewat Pak Kepala Sekolah lah nanti alangkah lebih baiknya kan kita mencoba. Satu yang kadang-kadang saya sering sampaikan kepada teman-teman saya yang ngurus anak, kalau misalnya ada hal yang baru, janganlah dulu kita membentengi diri kita bahwa hal yang baru itu tidak positif. Tapi kita cobalah belum buka pola pikir kita, sehingga kita terima di hal yang baru itu, nanti baru kita sedia yang lainnya kita akan laksanakan. Jadi masalah-masalah yang baru sampaikan tadi misalnya penghargaan, tentu penghargaan itu apresiasi wajar dilakukan, mungkin daripada penekanannya tadi jangan sampai kita menjanjikan sesuatu kepada anak sehingga janji kita itu menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya akhir semester dikasih apresiasi, itu juga wajar. Mungkin terima kasih itu saja, dan kepada Bapak Ibu kita akhiri sekali lagi. Mohon maaf manakala ada penyampaian yang kurang, silakan dimaklumi Bapak Ibu, saya juga sedang dalam proses pembelajaran. Ya Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Kita coba buat kesepakatan kelas kita. Jadi nanti kesepakatan kelas ini berlaku untuk semua warga kelas ini, khususnya kelas 10 IPA 1 dan termasuk Bapak Ibu yang masuk di dalam. Jadi nanti silakan kasih masuk ide atau saran. Misalnya kalau kita mengawali pembelajaran ada yang lain? Tugas kelas dua kita kelas wajib menjaga kebersihan kelas. Masalah? Pakaian, oke. Bagaimana masalah pakaian? Berbusana bersih dan rapi. Kesepakatan ini kan kita sudah buat bersama. Jadi yang mematuhinya kita bersama. Bisa diimplementasikan ini? Bisa, Pak. Bisa diterapkan selama semester ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih.
bertujuran amanah, diplomatis, bersikap hormat terhadap guru maupun sesama, toleransi, kreatif, dan Siswa wajib menghargai dan tanpa memindahkan orang lain. Sebagai sesama, kemandirian dan tanggung jawab. hormat dan santun. Kelas 10 IPA 1 percaya bahwa sangat penting untuk berperilaku adil terhadap sesama. Kelas 10 IPA 1 percaya bahwa sangat penting untuk berpikir positif. Nah, kemudian kelas 10 IPA 1 percaya bahwa sangat penting untuk peduli terhadap sesama. Kasih Tuhan Yesus, kami bersadar bahwa kami dalam dosa. Ampuni kami, baik dalam tutur kata kami maupun perbuatan kami sehari-hari, kiranya Engkau yang mengikuti kami pada kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang pembelajaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Hanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tanah api. Kemudian yang menyelesaikan tugas tepat. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menggunakan platform Google Classroom sebagai sarana pembelajaran bagi siswa. Membuat video pembelajaran dan menguploadnya ke YouTube. Menautkan video pembelajaran ke laman Google Classroom sebagai media pembelajaran. Pak Stefan, salam bahagia. Bagaimana Bang malamnya? Selamat pagi Pak, salam bahagia, keadaan saya baik-baik saja. Terima kasih Stefan. Bapak hari ini lihat kamu tidak mengenakan atribut sekolah. Kamu tidak mengenakan papan nama, tidak mengenakan dasi, dan juga tidak mengenakan lambang sekolah. Nampaknya kamu dalam masalah. Sebenarnya apa yang terjadi? Iya Pak, saya dalam masalah. Saya tidak memakai atribut sekolah, baik itu dasi, papan nama, ataupun lambang sekolah. Karena menurut saya itu semua terlihat lebih santai saja. Jadi kamu ingin kelihatan lebih santai, Iya Pak, saya tidak bermaksud melakukannya. tapi Saya tidak sengaja untuk melakukannya. oh begitu. Jadi kamu sadar bahwa kamu dalam masalah saat ini. Iya Pak, saya tahu bahwa saya dalam masalah saat ini. Jadi begini Stefan, Bapak hadir di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak hadir di sini untuk berpikir bersama-sama, mencari solusi bersama-sama bagaimana kita bisa memperbaiki situasi. Kamu melakukan ini kan ada alasannya. Itu kamu merasa senang ya? Iya Pak, saya senang melakukannya karena terlihat lebih santai saja. Iya Stefan, Bapak bisa melihat bahwa kamu senang melakukannya. Tetapi yang kamu lakukan ini merugikan diri kamu sendiri. Kamu dalam masalah. Iya. Baiklah Stefan, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Apa yang telah kita sepakati? Apa yang kita percaya? Dan yang mana yang belum bisa kamu tunjukkan? Kita harus berusaha rapi, menghargai dan menghormati. Ya, kamu ingat betul dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali pada saat kamu tidak mengenakan atribut sekolah. Apakah kamu sudah berbusana rapi? Apakah kamu sudah menghormati dan menghargai orang lain? Tidak Pak, saya tidak berbusana rapi dan saya tidak menghormati dan menghargai orang lain.
Tapi kamu senang melakukannya kan? Menurut Bapak, ada cara lain agar kita dapat berbusana lebih santai. Nanti sore, kamu dan teman-teman kamu bisa berjalan-jalan di pantai dan berbusana lebih santai. Dan kamu juga bisa bersikap lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih. Mulai besok saya akan berbusana. Baik, terima kasih Stefan. Silakan kembali ke kelas.